Hei Pak, Aduh, Ya suaraku Bang hilang. Dian, lu suaramu kenapa Dian? Ya kan tahu waktu tanggal 1 hilangnya. Oh itu kemarin waktu Iya, pelantikan itu. iya, Wah, lah ya apa? Rek? Papi mana papi itu? Papi itu papi. ada, ada Lah, Papi. Tidak boleh lah, mengganggu lah, hari ini, malam ini tidak, papi tidak jadi, boleh. wah jadi dewan nih mas. Ya apa ini? Papi jadi dewan. Ada ya, lah nyeluk papi papi. Masuk bujurnya dideluk sapi rek. Suaraku kayak itu ya Pak. Eh? Oh ada masih Gak jadi enggak. apa-apa, suaramu serak-serak basah. Kayak artis habis konser itu loh. Ya, ya, gak apa-apa. Lihat aku infus water coba, Ya. sehat banget. Jadi Ya suaramu kayak kan? suaranya Ikang Fauzi zaman biyen. Iya, Suaramu kayak suaranya Ikang Fauzi gitu. ini masih masih di Tokyo ya. Hmm? Masih Hmm. di Ya, Tokyo ya. sekarang kita ngomongin apa ini? Sekarang kan kita mau Oh, ngomongin ngomongin putus cinta. putus Oke. cinta. Ya. Kemarin kan Nah, putus cinta yang hmm. terjadi di otak kita pada saat putus Apa cinta. ya? Otak Iya kita ya. kan? Otak kita. Kemarin kemarin tuh jatuh cinta itu kan Heeh. kalau kalau otak kalau bedes cewek itu kan berarti Mm-mm. sama ada neurotransmitter yang berbeda ya berarti ya. Beda. Jadi bahan bakar cinta, bahan bakar jatuh cinta pada perempuan dan laki-laki itu beda gitu ya. Hmm. Kalau pada pada apa namanya? Pada laki-laki pada perempuan itu lebih banyak pada yang namanya dopamin dan oksitosin ya. Hmm. Tapi kalau pada laki-laki lebih pada testosteronnya gitu. Hmm. Jadi makanya ya gitu ya. Jadi testosteron dan serotonin itu perbedaannya pada laki-laki dan Hmm. perempuan. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang putus cinta ini ya. Nah, Putus cinta ini sebetulnya apa itu yang terjadi pada otak kita pada saat yang namanya putus cinta itu apa? Kita kemarin berbicara tentang jatuh cinta, terus kemudian rasionalnya nggak jalan, ya. Ndelok gentenge deg-degan, ndelok gentenge tok lho ya. Ndelok gentenge deg-degan, ya wis koplak temenan itu ya. Itu lihat gentengnya tok deg-degan. Tadi ya betapa tidak rasionalnya atau rasionalitas bedes-bedes itu pada saat putus cinta, pada saat jatuh cinta itu memang mati. Tapi kalau kita sekarang, apa yang terjadi pada saat yang namanya ini ya, Homo sapien ini menghadapi putus cinta itu. iya. Nah, ini kalau kita ngomong statistik gitu ya, itu. Secara statistik itu kalau putus cinta itu laki-laki yang putus cinta itu 3 sampai 4 kali lebih mungkin untuk melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan Bunuh bunuh diri ya. diri. Ya, ya memang ya, apa namanya tentamen suicide itu ya. Tentamen Ya. suicide itu. Tentamen percobaan bunuh diri itu tuh sebenarnya termasuk kegawat daruratan di bidang psikiatri Ya. ya itu. Ya. Sampai segitunya ya. Loh ya, jadi laki-laki itu kalau dibandingkan perempuan gitu ya. Kalau dibandingkan perempuan gitu. Sama, perempuan juga bisa melakukan tentamen suicide pada saat apa? Pada saat putus cinta. Nah, laki-laki itu 3 sampai 4 kali lebih mungkin melakukan percobaan bunuh diri Hmm. pada saat putus cinta. Kampungan banget emang laki-laki ini ya. Putus cinta ya kok bunuh diri. Iya, Ya, iya. tapi ya gimana ya? Putus cinta aja kok bunuh diri. Hmm. Tapi ya memang gitu ya. Ya, eh, tapi ya seperti otak jatuh cinta itu pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Beda, Hmm. ya. Hmm. Respon putus cinta pada otak laki-laki dan otak perempuan itu juga beda. Beda seperti pada saat jatuh cinta. Bedanya apa itu? Nah, kalau kita tanya bedanya apa? Nah, yang terjadi pada otak
kita yang putus cinta ini apa gitu kan. Karena yang namanya jatuh cinta itu ya di otak, putus cinta itu ya di otak gitu ya. Nah, sebetulnya semua kekacauan yang terjadi itu ya memang hasil kerja otak kita nih ya. Otak kita ini kalau pada saat kita itu apa namanya jatuh cinta dan putus cinta ini kekacauannya ada di sini. Kekacauannya itu ada di sini. Yang pertama, kekacauan otak ya. Dibilang kekacauan itu karena memang kacau gitu. Ya, tidak tertata rapi gitu, tidak bisa memutuskan dengan clear, judgment-nya ngawur gitu. Itu karena itu kacau gitu ya. Kekacauan, nah kekacauan otak putus cinta itu mekanisme neurologinya itu beda pada saat kondisi yang jatuh cinta itu ya. Meskipun gejalanya kadang-kadang mirip. Podo-podo gobloknya, podo-podo gendengnya gitu ya. Ya mirip gitu ya, tapi beda itu. Yang terjadi di otak kita yang sedang jatuh cinta dan putus cinta itu beda. Meskipun kadang-kadang gejalanya mirip gitu ya. Ya, podo gobloknya dikandani gak kena ya itu. Itulah, ini adalah kondisi-kondisi otak kita yang putus cinta dan jatuh cinta itu mirip, tapi perbedaannya nanti kita bahas ya. Nah, Oke. kalau kita melihat bahwa ya kan kita sudah bicara kemarin bahwa yang namanya cinta romantis itu ya, alias jatuh cinta itu bisa bangkit lagi justru karena rasa kehilangan, ya itu ya. Ya karena ditinggal Oke. pasangan itu. Jadi sebetulnya cinta romantis itu, kalau kamu ditinggal pasanganmu, gitu ya. Kalau seseorang ditinggal Nah, pasangannya, seseorang. dan seseorang Aku nggak tahu. jangan kamu ya. Kalau Nggak seseorang tahu. itu ditinggal pasangannya itu, terus kemudian eh, bisa bangkit lagi itu bisa. Kalau ketemu yang cocok lagi gitu ya, gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi ya yang namanya anu kamu soulmate ku ala pret golek ketemu liane ya beda mana ceritanya ya gitu. Soulmate oh nih soulmate itu apa gitu ya itu tapi nah jadi bahwa cinta romantis alias jatuh cinta itu bisa bangkit lagi gitu ya bisa Dengan bangkit orang lagi yang sama ya atau orang beda yang berbeda. enggak Oke. beda jadi kalau ketemu yang sama itu sakjane itu bukan jatuh cinta lagi bukan ya Tapi kan ada ya yang putus kepingin nyambung, putus ah, nyambung, putus itu nyambung. itu bukan jatuh cinta itu pengen ngerasakan lagi yang kemarin-kemarin gitu aja lah gitu itu ya sama kan kita sudah berbicara jatuh Iya, cinta iya, itu iya. hanya 6 sampai 8 bulan setelah itu kita yang ada adalah saling tergantung gitu ya saling tergantung kecanduan beda kecanduan kecanduan dengan jatuh cinta itu dua hal yang berbeda nah kondisi ditinggal pasangan ini itu ya kondisi ditinggal pasangan ini gejala-gejalanya itu melebihi dari yang terjadi pada masa saat percumbuan itu jatuh cinta itu Hmm. gitu ya Hmm. ya di area otak percintaan itu lebih kacau itu putus cinta Hmm. itu ketimbang yang jatuh cinta tadi ya dalam kondisi putus cinta itu nih area-area di otak kita itu nih ya area di otak kita ini kalau kita buka gitu ya yang 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 berurusan dengan emosi itu ya Eh, jadi pada saat orang mengalami putus cinta itu otak itu terus kemudian otomatis searching mood gitu Ca- Hmm. cari ganti sakjane itu gitu ya searching mode karena biasanya ada terus sekarang nggak ada gitu jadi searching mode itu ya itu nah searching mode ini kepada pasangan yang pergi itu loh yang yang Hmm. yang diputus cintai itu ya jadi ya searching mode kepada pasangannya itu secara terus-terusan jadi searching mode terus itu ya jadi bayangin aja kayak kamu itu eh, ke tempat
yang tidak ada sinyalnya. Itu kan searching mode itu kan. Oh Nah, iya, handphonemu itu ya. iya, iya. Searching mode. Nah, itu yang terjadi pada otak yang Putus cinta. mengalami putus cinta gitu. Nah, withdrawal efeknya ini, nah ya ini kan ada withdrawal efek gitu, sakau ini ya. Jadi sakjane itu sudah ini kedaruratan di bidang psikiatri karena sindroma Harus putus obat. harus Ya, didorong ke masuk IGD. di UGD iya. Loh, bener ini karena sebetulnya ini kalau kita berbicara bahwa yang namanya kedaruratan di bidang psikiatri salah satunya adalah sindroma putus obat. Loh, ini masuk ini. Jadi yang namanya orang putus cinta itu dia mengalami withdrawal ya, Withdrawal. withdrawal itu. Sindroma putus Diagnosisnya tuh sindroma iya, putus obat. Iya. sindroma putus obat gitu. Nah, dari efek withdrawal ini langsung aja menonjol gitu, terekspresi gitu ya. Seperti gejala, lah sama dengan gejala pecandu yang mengalami putus narkoba, sama itu ya. Sama persis itu, otak kita itu sama. Jadi otak yang putus cinta itu sama dengan orang sakau, sama itu ya. Sama dengan sakau. Nah, ini muncul pada saat ini ya, itu ya. Muncul pada saat sebetulnya seperti ini itu adalah mer- otak kita itu merasa kelangsungan hidupnya terancam gitu ya. Ya, kelangsungan hidupnya itu terancam. Saya mau bisik. Kamu ketawa. Ya ini kelangsungan ini hal ini adalah muncul pada saat ya sakau ini sebetulnya withdrawal effect itu seperti pada saat kita itu apa kehidupan kita terancam misalnya makanan kita diambil gitu atau kita kehilangan makanan gitu ya itu otak kita itu mengalami withdrawal gitu ya. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah ini di otak kita ini itu memicu kondisi alert gitu ya. Ya gitu. Jadi Hmm. bayangin aja, sudah searching mode gitu Hmm. ya. Searching mode nggak karu-karuan gitu Hmm. ya. Terus kemudian sindroma withdrawal sindroma putus obat itu. Terus otak kita itu dalam keadaan alert mode gitu ya. Waspada gitu. Hmm. Waspada terus itu. Nah, dan kewaspadaan ini dipenuhi berbagai ketakutan, kecurigaan. Loh ya, ini kecurigaan karena nih amigdala kita ini di Hmm. amigdala ini yang sangat aktif. Jadi sehingga di amigdala itu timbul rasa ketakutan, kecurigaan, macam-macam lah, campur aduk lah. Ini ngapain ya dia? Mesti anu itu, mesti ke sana itu, gitu ya. Jadi curiga itu. Jadi tidak bisa lepas dari orang ini itu. Jengkel tapi nggak bisa lepas. Ini mesti kalau biasanya gini itu dia mesti sama itu mesti ke sini gitu ya. Karena ngaca sama kamu dulu gitu. Sama kita kalau sama kita ke situ sama orang ini ya ke sini gitu. Ya dia curiga gitu. Iya, iya, Nah, iya. Nah, kalau di otak kita ini pada saat itu tuh nih ada yang namanya korteks Konteks. korteks cingulus anterior ini ya di sini ya. Korteks cingulus anterior atau ya ACC itu ya, anterior anterior cinguli cortex itu ya. Ini adalah bagian otak yang terlibat gitu ya. Sebenarnya otak otak ACC itu adalah otak yang terlibat dalam pemikiran kritis gitu ya. Hmm. Critical thinking gitu ya. Hmm. Jadi antrial singguli itu critical thinking dan kekhawatiran. Khawatir itu kalau kita itu khawatir dalam porsi yang pas, itu itu memberikan advantage gitu. Misalnya kamu ya Dian sampai rumah melihat beras di tempat penyimpanannya itu tinggal seperempat. Hmm. Khawatir, Iya, khawatir dan kekhawatiranmu itu memicu kamu untuk belanja beras. Kan bagus itu ya. iya. Nah, Positif. ya bagus memberikan advantage gitu. Tapi kalau kekhawatiran ini berlebihan, ya itu. Hmm. Nah ini kalau kekhawatiran ini berlebihan, wah jadi nggak karu-karuan gitu ya. Ini adalah
yang memberikan apa namanya, memberikan perasaan ya tadi itu khawatir gitu. Khawatirnya berlebih-lebihan. Jadi pada orang yang apa sindroma putus cinta ini, dia itu dipenuhi otaknya itu mengalami gangguan kecemasan gitu. Kecemasan Hmm. ya seperti tadi. Kalau khawatir berasmu habis ya nggak apa-apa, bagus itu. Kamu bisa beli di swalayan gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau kekhawatirannya itu berlebihan, nah itu jadi eh, jadi gangguan gitu ya. Nah, jadilah gangguan gitu. Nah, kondisi yang seperti ini itu ya bukannya kita itu memunculkan kepercayaan atau kenyamanan karena tadi itu kan kita merasa lebih lebih waspada gitu ya. Terus kemudian eh, lebih kritis pikirannya gitu. Tapi kritisnya ini keterlaluan gitu ya. Jadi sudah kritisnya itu kembali ke pasangannya itu dia kritis. Kalau gini nih, biasanya dia begini, berarti sekarang dia ke sini sama si itu tuh begitu itu ya. Ini Overthinking. sangat iya itu adalah jadi pemikiran kritis itu ya, apa namanya? Critical thinking terus kemudian kekhawatiran yang pada dasarnya itu merupakan senjata untuk bagi kita untuk memutuskan melakukan sesuatu. Tapi pada kondisi ini bukannya memunculkan kepercayaan dan kenyamanan terhadap diri, tapi menyakitkan gitu ya. Menyakitkan itu. Dengan searching mode on itu, waduh itu ya, searching mode on. Nang di warek ini, saya kira-kira nang di. Jadi dia itu mengira-ngira dia sekarang di mana, ngapain. Loh ya itu loh. Dia itu sudah bukan bagian dari hidupmu, tapi ya udahlah itu ya. Wah, itu ya. Dia ngapain sekarang? Di mana dia? Ngapain aja dia? Biasanya kalau sama aku itu gini, berarti dia ini sekarang lagi gini. Wah gitu. Gitu. Ini yang terjadi ya. Nah, searching mode on ke pasangan ini betul-betul, waduh, itu membuat otak kita itu jadi kacau gitu ya. Nah, kondisi sako withdrawal ini terjadi secara emosi, fisik, kognitif. Boleh bayangin aja, semua itu. Kognisimu kacau, emosimu kacau, dan fisikmu itu kacau ya. Hmm. Dan ini adalah eh, berasal dari emosi tanpa kita sadari, gitu ya. Tanpa kita sadari dari area-area otak yang digerakkan oleh tadi itu. Ini apa namanya? Amigdala itu, Ya, sirkuit pahala itu. Sirkuit pahala. pahala Jadi sirkuit dan dosa pahala. ini. Nah, sirkuit pahala ini. Nah, sirkuit pahala ini yang menjadi mbah biangnya kekacauan semuanya ini, gitu ya. Konsep pahala yang digerakkan oleh konsep pahala ini kacau semua ini. Padahal biasanya memberikan kita itu apa namanya, harapan palsu gitu. Sekarang bukan harapan palsu, harapannya aja nggak ada gitu ya. Kalau biar kalau ini konsep pahala itu kan memberikan Iya, harapan palsu iya. gitu ya. Ya, Konsep reward and pahala itu punishment kan. iya itu harapan Ya. palsu gitu. Hmm. Jadi yang namanya konsep reward and punishment itu rewardnya itu tidak harus Hmm. ada gitu. Yang penting Hmm. itu ada iming-imingnya gitu. Itu harapan Hmm. palsu gitu ya. Nah sekarang ini bukan harapan palsu, harapan pun nggak ada Hmm. gitu. Hmm. Oh, Hmm. masih mending dikasih harapan palsu daripada nggak dikasih harapan gitu. Jadi yang namanya konsep reward and punishment di otak kita itu Ya. harapannya itu nggak penting ada apa enggak itu nggak Hmm. penting gitu ya. Yang nggak penting, yang penting tadi itu kamu punya harapan gitu ya. Bahwa yang diiming-iming itu ada apa enggak penting, yang penting ada harapan. Nah, sekarang ini bukan saja harapan palsunya itu bukan hanya harapannya itu palsu, harapan pun nggak ada gitu. Hmm. Ini pada orang yang Ya, ya. putus cinta. Waduh, ya nggak punya harapan. Dan kemarin itu kan masih, waduh duduk di pelaminan lambemu ya, pelaminan gitu ya. Dikasih harapan palsu nanti kita itu hidup bareng. Wah di rumah yang indah. Rumah opo nyambut gawe duit gak gablek kok rumah indah gitu ya. Ya ini adalah harapan-harapan yang bisa diberikan. Bahwa itu adalah konsep konsep reward and punishment selama orang ber apa bercinta itu harapan-harapan palsu gitu. Tapi pada saat putus cinta
Jangankan harapan palsu, harapan aja nggak ada dia gitu ya. Ini yang, nah ini yang menimbulkan persoalan. Jadi area Hmm. otak yang namanya konsep reward and punishment itu konsep pahala itu rusak semua gitu. Jadi ya itu orang begini kebal lah, nggak mempan itu motivator model apapun datangin nggak mempan gitu karena otaknya sudah reward and punishment-nya itu udah mati gitu, udah mati udah nggak bisa gitu. Ini ada yang terjadi pada putus cinta. Nah, kalau ya itu tadi semangat semangat atau harapan yang menggelembung ya. Jadi kan kamu tuh kalau bercinta apa jatuh cinta itu terus memadu kasih itu kan wah omonganmu nggak masuk akal lah ya. Oh nanti rumah kita susun telu ya, susun telu mbahmu kan itu nyambut gawe dhisik ngono ya. Wah kita kayaknya kalau rumah kita susun tiga, rumahnya gedong magrong-magrong pinggir embong gitu ya, tandurane lombok terong, Lawijane pating loyong sapa sing metik udele bodong itu ya. Nah itu ini ini adalah harapan-harapan yang menggelembung pada saat Iya. orang itu berasik masuk terus kemudian memadu kasih. Hmm. Omongannya wis gak masuk akal tapi ya diterima gitu ya. Nanti Hmm. kita punya rumah kecil aja tapi halamannya petang hektar. Lo Hmm. lambemu, lah Hmm. prasamu tanah itu murah apa gitu ya. Nah, Hmm. semangat yang menggelembung secara pesat selama tahapan cinta romantis itu mendadak kempes gitu ya. Nah itu bayangin aja, dia mengembung gitu ya, terus mendadak mengempis secara mendadak gitu ya. Ini menyakitkan itu pada saat putus cinta itu ya. Kemarin kamu diberi harapan palsu, sekarang harapannya nggak ada gitu ya. Hmm. Tambah sakit hati. Sakit hatinya itu bukan ke kamu ke diri sendiri gitu ya. Itu Nah, itu yang apa namanya yang terjadi pada otak kita ya, yaitu. Nah, Itu laki-laki otak. perempuan sama. Nah, ini otak perempuan yang mengalami ini ya, kalau otak perempuan itu kan merasa dikhianati gitu ya, itu. Jadi perbedaannya adalah otak perempuan itu mengalami rasa pengkhianatan gitu ya, gitu. Itu jadi putus cinta ini akan memberikan respon secara mendasar yang berbeda pada laki-laki dan perempuan gini ya, ya. Nah, kalau kita itu bilang ya tadi ya, bila putus cinta itu laki-laki itu 3 sampai 4 kali lebih mungkin melakukan percobaan bunuh diri. Sebentar. Tapi yang perempuan jangan senang dulu gitu ya. Karena otak perempuan jangan senang dulu. Karena aku ngomong ini kan kalau yang namanya putus cinta itu laki-laki bisa 3 sampai 4 kali lebih mungkin untuk melakukan tentamen suicide. Ya, Ya. percobaan nggak bunuh diri beneran. Hmm. Nah, Hanya itu. percobaan aja. Cobaan itu cobaan bunuh diri. Jarang lah laki-laki putus cinta gantung diri itu enggak ada gitu. Kalau dikejar utang iya, tapi kalau putus cinta enggak gitu ya. Paling ngombe Baygon. Ngombe ini mek titik tok ngono ya. Minum Baygon itu diicrit-icrit. Kon iki sakjane ngombe apa ngicip-icip gitu ya itu. Ngicipi Baygon. Gitu ya itu misalnya itu ya. Jadi kalau laki-laki itu 3 sampai 4 kali lebih mungkin melakukan percobaan bunuh diri. Tapi itu ya, otak perempuan yang mengalami putus cinta itu lebih mungkin tenggelam dalam depresi yang berkepanjangan dan sangat menyakitkan. Nah, ini bedanya Hmm. gitu ya. Hmm. Kalau bedanya laki-laki I itu see. ekspresif keluar gitu ya. Hmm. Ekspresif keluar gitu. Nah, kalau perempuan itu tersembunyi gitu ya. Nah, ini perempuan yang putus cinta itu bisa nggak makan, nggak tidur, nggak kerja. Bayangin aja itu ya. Nggak bisa konsentrasi itu. Lu ini menyakitkan secara fisik dan mental itu menyakitkan. Gadis atau perempuan yang putus cinta itu bisa menggeletak di kamar itu ya, berhari-hari meratap nggak jelas tanpa bisa ditenangkan, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Loh, ini terjadi pada perempuan gitu ya. Perempuan yang putus cinta itu.
Nah, ini yang terjadi. Nah, itu adalah perbedaan yang mendasar di otaknya laki-laki dan perempuan. Nah, sampai kira-kira 30 tahun yang lalu gitu ya, kita itu Hmm. mengira bahwa yang namanya sakit hati atau patah hati itu adalah ya apa itu? Idiom atau apa namanya kalimat puitis gitu. Tapi Hmm. sebetulnya tidak. Ya, nah jadi namanya sakit hati, patah hati itu bukan idiom idiom tanpa Hmm. dasar gitu ya. Hmm. Karena Real. iya, karena sejak kalau sekarang ya riset-riset tentang neuroscience, tentang respon otak yang terhadap putus cinta itu reveal atau menunjukkan bahwa sakitnya itu benar-benar gitu. Rasa sakitnya itu ada di dalam di apa di talamus kita itu di talamus kita memang nyeri gitu. Nyeri beneran itu. Sakitnya tuh di sini gitu. Ah, tapi bilangnya sakitnya di sini. Ya, gitu. Sakitnya tuh di sini tuh. Jadi di apa di pusat nyeri, di pusat rasa sakit dan pusat nyeri Hmm. di apa di talamus memang betul-betul memberikan gambaran nyeri gitu ya. Jadi itu yang ada. Jadi rasa putus cinta, sakit hatinya itu physically gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas neurotransmitter dan hormonal di talamus ya dan hipotalamus yang memberikan gambaran bahwa memang kesakitan anak ini gitu. Kesakitan bener gitu. Ya itu nah, otak yang putus cinta itu menunjukkan adanya perubahan aktivitas neurotransmitter gitu ya. Dan itu tinggi itu. Perbedaan aktivitasnya itu tinggi. Ya itu akibat ini tadi itu cinta romantis itu ya. Biokimia otak yang datar tadi itu karena kehilangan datar aja gitu ya. Datar itu. Terus kemudian kehilangan duka gitu ya. Jadi udahlah, bayangin aja, wah berduka, terus kemudian rasa kehilangan gitu ya. Nah, Hmm. dopamin yang mendadak turun lah ini ya ini. Dopamin mendadak turun ini akan menimbulkan depresi. Ya. Jadi orang putus cinta itu memang depresi otaknya gitu ya. Hmm. Otaknya. Jadi depresi ya dan kesedihan yang luar biasa. Jadi level dari dopamin yang di-maintain pada level yang tinggi pada saat putus cinta itu langsung drop ya. Dropnya di angka normal saja nih. Sebetulnya di angka Hmm. normal Hmm, daripada hmm, yang hmm, hmm, tadi hmm. yang nggak Ya karena karu-karuan awalnya tadi ya. banjir dopamin Ya nih. banjir dopamin terus kemudian drop gitu Drop ya. normal Nah, lagi. ya normal. Surutnya gelombang Ya dopamin surut. yang mendadak ini gitu ya menimbulkan depresi dan kesedihan luar biasa di otak kita. Oh, amit-amit yo kan. Ojo sampai putus cinta kon yo. Tapi aku putus cinta nggak gitu-gitu sih. Ah ya, kon Ap- sakjane gak cinta-cinta amat ngono. Jangan diomongin di sini dong. Itu. Itu itu nanti itu jurus di belakang. Kenapa kok gitu? Jadi kon gak cinta-cinta amat ngono. Sakjane iku mek kanca jagongan ae kon iku sakjane ya itu. Sebetulnya kamu itu tidak kehilangan kekasih, cuman kamu itu kehilangan teman jagongan gitu. Gitu. Sepertinya begitu. Iya, jadi kamu bukan putus cinta. Kelangan konco Hmm. ya golek mana konco orang cangkruan nang wedangan kono ya enak gitu. Ya ini kesedihan. Nah, kondisi yang patologis ini ya di otak akibat putus cinta ini oleh tubuh kita itu diterjemahkan bahkan apa ya namanya dikembangkan lah ya dikembangkan menjadi alarm alarm fisik ya bener ya jadi menyiapkan betul-betul kita itu secara fisik itu kita merasakan yang namanya eh, merasakan sakitnya perpisahan sosial loh ini ya ini jadi kalau kamu nggak merasakan ini saja nih kan nggak cinta-cinta amat saja nih ya ngono loh ya jadi kalau tapi ya ono api edian nggak cinta-cinta amat itu ya ngono iku gitu ya
Jadi ya wis lah, itu saja nih. Loh, Aku tapi nggak. kan Mm, tapi kan kalau jatuh cinta itu juga sebuah kesepakatan toh, Pak. ya Ya, enggak, oh enggak. enggak Bukan lah. I love you, you love me, and then Malah ya enggak, itu kan gombal. Itu Gomel. kan percumbuan. I love you, you love me, ya lambel. Gitu. Ya itu enggak ada. Kata-kata kesepakatan di otak Oh kita enggak. itu enggak ada, enggak ada. Oh enggak ada. Dia sepakat apa enggak kalau kamu jatuh cinta ya jatuh cinta aja Oh gitu. gitu. Ya Mas itu. Cito ketawa. Enggak ada. Ya ya Cito Jarno gitu ya itu. Perpisahan sosial ini loh ya. Perpisahan Hmm. sosial itu di dalam tubuh kita seperti memang ada bagian tubuh kita yang dirampas gitu ya, dipisahkan gitu. Seperti kalau mendadak tanganmu dipisahkan dari badanmu itu ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita ngomong ya menemukan pasangan, terus bereproduksi, punya keturunan, itulah. Itu ya hal yang penting bagi kehidupan gitu ya. Apalagi pada Homo sapien gitu ya. Spesies semua gitu, menemukan pasangan, bereproduksi, punya keturunan. Loh itu adalah memang didrive oleh gen untuk seperti itu gitu ya. Didrive oleh gen. Ya itu. Hmm. Ya ini tidak terkecuali ya Homo sapien Hmm. gitu. Hmm. Ya. Tapi yang namanya mendapatkan makanan, pengasuhan, dan perlindungan demi daya hidup dan sustainability itu harus terjamin pada manusia ini, gitu ya. Ya kalau misalnya sapi atau wedus gitu, masa ada terus ya kamu tak menikahi kamu, tak sediain rumah kan nggak ada itu, ya Nikah aja. nggak ada. Reproduksi aja. Aku kucing berkucing lihat terus ditumpahi itu kan ya nggak pakai nanti kamu ku berikan rumah kan nggak ada itu ya. Tahu tak kayak sepeda motor kan nggak ono nggak ada lah itu. Nah hanya manusia ya yang namanya makanan pengasuhan perlindungan itu mutlak pada manusia itu perlu dijamin gitu ya. Nah, ini yang membedakan itu antara manusia dengan wedus itu ya, itu dengan wedus tadi itu ya. Ya, Cito itu mungkin ya dia kepingin memberikan jaminan dulu gitu. Jadi dia ini saiki nyelengi, Cito itu nyelengi gitu ya. Nyelengi omah ditumpuk papa dhisik, baru kok itu ditawani nang wedokan-wedokan iku ya, Mek Cito gitu. Ini ya ini jadi ya. Itu pada semua spesies itu bereproduksi, masak, berpasangan, punya keturunan adalah hal paling penting. Tapi pada manusia ya tadi itu pengasuhan, perlindungan karena kita hidup dalam komunitas gitu. Nah, mengingat semua kepentingan tadi itu ya, bayangin aja gitu. Yang tadinya kamu sudah dijanjiin gedong magrong-magrong pinggir rembong gitu ya. Terus kemudian itu yang menjanjikan pergi demikian saja tanpa pesan. Kau pergi tanpa pesan. Ya kan itu, wah dia habis menjanjikan segala macam, kok pergi tanpa pesan gitu. Bayangin aja itu ya, itu yang mengingat. Jadi ya, mengingat semua kepentingan tadi itu, yang entah itu secara manusia seperti spesies-spesies yang lain atau manusia mempunyai setelah kita mengalami revolusi kognitif itu ya. Rasa sakit akibat kehilangan dan memori akan ketakutan, terus kemudian penolakan sosial. Kamu itu takut ditolak secara sosial itu. Kenapa? Biasanya sama dia itu aku kalau ke sana itu gratis mau. Loh, kamu akan kehilangan mendapatkan penolakan sosial itu. Wah, kamu sudah ini, wah ini abri nih misalnya. Wah, sekarang udah aku nggak ditakuti lagi karena pacarku yang abri sudah nggak ada misalnya. Itu adalah ketakutan sejak penolakan sosial itu, terus kemudian terputusnya akses kebutuhan Hmm. itu semua akan menghantui gitu ya.
Nah, semua itu secara evolusioner itu sudah tertata kuat itu di dalam otak kita ini ya. Jadi misalnya bayangin aja pasangan pasangan nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu ya. Mm. Ya. Terus kemudian mereka berantem, terus kemudian mereka pisah. Yang perempuan ditinggal gitu aja, bayangin aja. Mereka nggak bisa berburu, nggak bisa apa. Jadi itu tertanam kuat itu bahwa yang namanya ditinggal pasangan itu memberikan kesakitan dalam otak kita itu. Secara evolusioner itu tertanam kuat di dalam otak kita. Tapi ya ini balik lagi lah ya gini ya. Secara evolusioner juga sebenarnya di otak kita ini sudah mempunyai cara sendiri untuk menghindari rasa yang terlalu sakit. Loh, ini yang paling penting ini ya. Di otak kita ini sebetulnya ya itu tadi rasa sakit macam-macam itu terta- tersusun ya, tertata ya. Sudah apa printed gitu ya. Itu ya. Itu sudah tertata itu. Tapi ya itu tadi, secara evolusioner juga sebetulnya otak kita itu memberikan way out gitu ya. Mm. Ya, otak kita sudah mempunyai cara sendiri untuk menghindari rasa yang terlalu sakit. Ojo nemen-nemen gitu ya, itu. Ojo nemen-nemen gitu ya. Itu nah, gimana caranya? Nah, ya kayak kamu tadi, sajane kamu itu sudah punya rencana cadangan, jadi nggak terlalu sakit gitu. Aku tahu Dian, kamu itu ya. Kamu sudah punya rencana cadangan. Ini sebetulnya kamu cerdas, secara sosial itu kamu cerdas karena ya yang namanya gini loh, yang namanya kognitif kita itu kalau kita latih untuk rasional dalam kondisi kondisi nggak masuk akal jatuh cinta itu, kalau kita sudah terlatih untuk rasional, itu ya nggak goblok-goblok amat gitu ya, nggak goblok-goblok amat. Aku tahu kamu sudah mempunyai rencana cadangan. Jadi waktu putus cinta ya nggak loro-loro nemen gitu ya, nggak sakit-sakit amat. Ya, rencana cadangan, plan A, plan B, plan C dan seterusnya itu. Itu juga tersusun di otak kita itu. Asalkan kita mau latihan selalu tidak ada pilihan itu hanya tunggal satu plek gitu nggak bisa gitu. Mm. Setiap kita mengambil keputusan kita selalu berlatihan. Kalau ini nggak bisa A B C D lo kan gitu ya gitu. itu latihan. Iya lo It- bener. itu Iya. latihan gitu ya, itu latihan. Jadi rencana cadangan, plan A, plan B, plan C di otak kita itu sudah printed juga gitu bahwa otak. Nah, tapi ini perlu latihan untuk menentukan plan A, plan B, plan C gitu ya. Ya itu tadi antara lain Langsung. ya. Iya. Iya. Loh, lah sekarang banyak lah lapo. Ngapain kamu barang sudah rusak, barang sudah hilang kamu cari-cari. Kamu cari yang lain gitu. Tapi itu Iya. tidak sesederhana itu kalau kamu putus cinta. Oh gitu ya. Ya. Nah, sebelum putus cinta, jauh sebelum putus cinta, jauh sebelum jatuh cinta itu, kita latihan yang namanya rasional gitu. Latihan dalam guyon-guyon ya gitu ya. Guyon-guyon ya gitu ya itu. Engkau bukan yang pertama, apalagi yang terakhir gitu ya. Itu kan kalau lagunya Mus Mujiono kan engkau bukan yang pertama gitu. Tapi pasti yang terakhir jangan. Engkau bukan yang pertama, apalagi yang terakhir gitu ya. Gitu. Itu adalah latihan bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi gitu ya. Wah, cinta mati aku pokoknya demi kamu kita mati bersama. Kamu mati aku ikut dikubur lah gendeng kamu ini mati kok melok dikubur iku ya itu. Gitu ya. Itu ya enggak gitu ya. Engkau Mm. bukan yang pertama. Tapi ya apalagi yang terakhir gitu ya. Enggak, santai aja gitu. Itu adalah hal-hal yang dipakai guyon sehingga latihan-latihan guyonan itu kelihatannya guyon, memang gitu. Latihannya itu dengan diucapkan, yalah, kembang kelebu, nah, ya, hilang satu, dapat 1000, wah, gitu misalnya. Gitu. Loh, tapi tidak semudah itu kalau orang lagi
putus cinta Putus cinta. Iya. itu ya. Tapi latihan plan A, plan B itu juga sudah ada dalam otak kita. Antara lain ya segera beralih ke bedes lain ya, yang bisa membuat kita terpukau gitu ya. Kamu pacarmu Melayu, kamu kenalan Mbak Ricky Martin misalnya gitu ya, Mbak Leonardo DiCaprio gitu, nggak apa-apa gitu ya. Ngapain itu? Pacarmu itu loh, koyok memedi sawah, opo yang mbok gitu ya, misalnya gitu ya. Kan Iya, iya. kenalan sama Cito gitu ya. Cito kan nggak koyok memedi sawah, itu memedi beneran gitu. Ini itu adalah itu yang terjadi di otak kita. Nah, ledakan Hmm. dopamin dan oksitosin akibat mabuk asmara maneh gitu ya. Jatuh cinta lagi gitu ya. Jatuh cinta lagi ya. Kalau jatuh cinta lagi ya tentu saja bukan bukan apa namanya, bukan pada orang yang sama gitu. Kalau kamu ketemu mantanmu terus jatuh cinta, enggak, kamu pengen baleni aja sing enak-enak ngono. Ya, itu bukan jatuh cinta ke mantan, nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Yang ada Iya. itu kan kamu pernah merasakan itu, dibalenin mana, coba mana gitu. Padahal ya Hmm. wis kutu kupret apa gitu, gitu. Tadi ada yang bilang, katanya kalau Apa? putus cinta tapi uangnya banyak juga nggak akan kerasa sakitnya, Emang katanya gitu. iya, Nah, bener, ya, bener. berarti paling efektif Kamu, harus uangnya lah banyak. ya, kamu putus cinta, lu ngonang Eropa, kono melaku, wah ketemu bule-bule, guyon-guyon, hilang itu ya. Lah repot ya putus cinta duit gak gablek bapak wis lah ya wis ngesot kono gitu ya. Makanya wis putus cinta duit gak gablek ngesot kono wis lah ya gitu. Jadi ya memang memang apa yang namanya ya tadi itu uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kalau Kalau sedikit, kalau banyak sedikit. bisa Iya, gitu ya. kalau banyak bisa Loh, banget. kamu misalnya duitmu banyak putus cinta, wah belanja akeh-akeh kan gak apa-apa, duit-duitmu dewe gitu itu. Lalu gak duit gak gablek melaku tok tambah repot gitu ya. Hmm. Jadi ya memang yang namanya tadi yang namanya kita mencoba berpikir rasional gitu ya. Mencoba berpikir rasional, latihan gitu, latihan bahwa yang namanya apa namanya jatuh cinta ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa jatuh cinta. Tapi ya tadi jatuh cinta itu ya ada tadi misalnya jatuh cinta hanya misalnya jatuh cinta supaya tidak terlalu bias itu. Ngomongnya itu yang rasional aja meskipun jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta. Nanti kita kita nikahnya belum tentu ya. Kenapa? Aku gak ada duit gitu misalnya gitu. Hmm. Ya ya udah nggak ngomong wah ini baru kenal 2 minggu, manggil itu ayah sama bunda, lah repot itu. Saya tas kenal 2 minggu ngomong ayah ambek bunda, papi ambek mami, wah mangan mangan nyeker cokor loh, nggak ya sendok loh, cokor loh, ya mangan ambek ceker loh. Mami, papi, mangane pohong ngono. Ya itu ya. Bayangin aja baru kenal 2 minggu itu. Mami, papi, ngono, bunda, Hmm. ayah gitu. Ya itu adalah kita sudah apa namanya di eh, apa namanya dilatih untuk rasional sejak kecil supaya pada saat putus cinta itu ya putus cinta, sakit ya sakit, tapi ya ada hal-hal yang tidak bisa yang yang lebih penting misalnya pekerjaan gitu ya. Ada Hmm. putus cinta sampai nggak kerja itu kan nggak rasional gitu. Hmm. Tapi ya putus cinta ya putus cinta. Karena yang namanya putus cinta terus kamu itu kerja itu di kantor terhibur gitu. Hmm. Hmm. Terhibur Teralihkan. kecuali mantanmu ada di kantor yang sama lah wis. Baru aku mau Ciloko bilang. ngenteni nek golek iku aja sing sak kantor gitu itu. Bener. Gitu. Itu adalah ya makanya ya aku setuju Dian sama kamu. Plan A, plan B, plan C gitu ya. Begitu yang satu hilang liyane gitu. Dian itu. Dian itu dulu pacarnya banyak gitu. Nek sing si Jin jengkel, nah dia pindah yang lain gitu. Iya, maksudnya Iya. iya Mm-mm. kan, bener
betul, kan? betul, itu betul, Bener, betul, gitu. ya. Wong burung, ya sama-sama belum tentu jadi ya, gitu, itu. Ya, gitu loh, ya. Oke, Ya, ini pacaran jangan dengan orang sekantor. kantor. Satu aja. Kalau satu kantor kamu pacarin semua ya repot, gitu. Bingung manggilnya tuh kalau Ya, sekantor. pacaran itu jangan sama orang sekantor. Satu atau dua aja. Lek sekantor mbok pacari kabeh kamu bingung gitu. Iya betul, betul, betul. Terus berarti tadi ada yang nanya juga. Katanya kalau jatuh cinta pakai rasional namanya bukan jatuh Oh iya, cinta, tapi bener, hitung-hitungan. Kayak Mas bener. Tejo dulu bilang gitu loh. Emang bener gitu. Tapi kan lek gak hitung-hitungan ya ini kan goblok gitu. Ya, bahwa kalau pakai rasional itu iya bener memang gitu. Tapi hidup itu perlu hitung-hitungan gitu. Ya, itu. Makanya kalau misalkan itu ya, misalnya di Jakarta gitu ya, eh, ceweknya gajinya katakanlah 7 juta, cowoknya gajinya 10 juta. Kamu mikir, wah ini kalau digabung banyak ini. Loh, kamu begitu menikah malah kurang gitu. Ya, gitu. Lah Jangan ya berpikir gitu. malah Loh iya, nambah, loh malah memang kurang. kau mbok mikir gitu. Nah, itu perlu hitung-hitungan gitu. Lah kamu kira menikah nggak perlu hitung-hitungan? Ayo, makanya itu loh ya. Jangan asal ngomong enak aja. Itu kalau yang namanya apa namanya rasional itu bukan jatuh cinta itu hitung-hitungan. Lah, hitung-hitungan dan jatuh cinta itu lebih baik melaku bareng Hmm, gitu. Itu. seimbang. Ya gak seimbang, melaku Oh, bareng nggak lah seimbang. pokoknya gitu ya. Pokoknya melaku bareng gitu. Imbang Tidak opo, seimbang. imbang. Ya enggak itu. Rasionalitas lebih banyak ya lebih bagus gitu. Gitu. Iya, iya benar. Ya Sepakat. suwe-suwe misalnya kan, kamu sudah jalan 2 tahun, terus kemudian pacarmu ini lek turu ngorok ngileran males wis gak usah wis ngono. Kan itu rasional gitu. Timbangannya kan sudah hidup bareng males ya. Udah wis ngiler wis gak ono api-api blas itu. Males ngono. Gak ngapa-ngapa gak iso ngono. Lah ya wis lah golek sing liyane ya ngono. Hmm. Mending ngene koyo papimu dadi DPR enak wis. Bisa diandalkan. Ngene lho ngene. Papine Dian iki papi, papi. Dian iki kok bojone diteluk sapi. Pi, pi, pi. Pasti terketawa loh ini loh. Ya Oke. ngono. Enggak kayak iki ya, iki cewek-cewek itu wedok-wedok itu cari yang kayak papinya Dian gitu loh itu. Nah, itu. Loh nanti malah Hah? malah ngambil punya Lo aku. ya enggak lah itu. Golek sing Oh liyane enggak. ngono ngono. Lah golek punyamu bekas lah kayak apa ya ngono. Ngono. Oke. Nah, ini ada lagi, Dok. Siapa ini? Oh ya, ini loh katanya gini. Dok, kalau cintanya baru muncul setelah seseorang dimiliki oleh orang lain itu gimana? Padahal saat masih sendiri dia tidak jatuh cinta sama tuh orang, tapi begitu dimiliki orang lain baru tumbuh cinta ingin memiliki. Itu Ya itu gimana? sial, sial namanya, sial. Apes. Apes gitu. Nah, kalau sudah gitu waktunya buang sial gitu. Cari yang lain ngono lho, ya ngono. Repot Iya, itu. betul. Jangan ruwet-ruwet loh, hidup Iya, kok cari yang ruwet betul. gitu. Iya, Itu. Lah kenapa kalau sih? sama ya kalau dia sudah punya suami atau sudah punya istri kamu jatuh cinta, lu ya enggak apa-apa, tapi ya enggak usah mikir mau jadi istrinya, mau jadi suaminya itu. Bikin masalah aja gitu. Jatuh cinta enggak apa-apa, tapi jangan gendeng gitu ya itu. Boleh jatuh cinta tapi jangan goblok-goblok nemen gitu ya itu. Itu. Iya, iya, Lah iya. ya, jatuh cinta sama orang sudah Sepakat. punya suami, lo ya gak apa-apa itu. Tapi kalau kamu Sepakat. terus ngomong itu, kamu cerai sama suamimu. Lo kan kepingin dinyonyok sotil apa gak? Suaminya lebih kaya dari kamu, kalau gendeng.
Iya, betul, betul. Yang Ya penting itu. otak rasionalnya dilatih ya, Iya, teman-teman. latihan gitu. Latihan Hmm. latihan rasional gitu. Jatuh cinta sama apa namanya? Sama istrinya orang suaminya, oh, nggak apa-apa jatuh cinta. Ya sama dengan kamu seneng sama sepeda motornya Cito misalkan yo gak apa-apa, tapi lek mbok mbok pek yo ngamuk Citone kon di nyonyok kenal pot kon ngono yo. Lo kita itu seneng sama mobilnya tetangga kan ya nggak apa-apa wong Nggak seneng apa-apa. gitu. Tapi nggak diambil Mobil juga. tetangga. Mm-mm. Yo, kayak gak ketemuan yo gak apa-apa ngono, disile. Oke, oke, Pokoknya oke. ojo ketahuan gitu. Yang penting tuh jangan ketahuan gitu. Kalau ketahuan jangan ngaku. Itu anunya, rumusnya. Jangan sampai ketahuan, kalau ketahuan jangan ngaku. Rumusnya itu. Supaya memperkecil yang namanya collateral damage itu gitu. Ya, efek sih itu. Jangan sampai ketahuan ya. Kalau ketahuan jangan ngaku gitu. Ya itu kan sama dengan Kirangga Warsita itu. Eling lan waspada. Iya betul. Eling lek wis duwe bojo, waspada aja sampai konangan lah iku ya. Gitu ya. Jadi jangan cari masalah gitu loh. Iya betul. Masalahmu itu wis akeh, kreditanmu wis akeh lo golek masalah liyane. Ngapain gitu. Mm-mm. Jangan cari Simpel-simpel masalah. aja ya teman-teman. Iya, itu. Jadi latihan rasional itu. Itu ya. Wes Dilatih yang ya, rasional. wes nyambut gawean, wes. Oke Pak, sampai sini aja ya. Nanti Ya, ketemu oke, oke. lagi. Oke, oke. Makasih. Kita sudah putus cinta loh guys. Ini semakin banyak pertanyaannya, tapi nanti mungkin ini banyak banget. Mungkin nanti aku tanyakan ke Dokdes pada saat di waktu yang berbeda ya. Iya. Ya, oke. Sampai ketemu eh, di lain kesempatan. Teman-teman boleh loh kalau misalnya ada mau request. Karena kemarin kan banyak yang kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, gitu. Silakan ditulis mungkin di kolom komen ya. Apa sih yang mau dibahas gitu. Karena kan begitu banyak ya videonya Dokdes. Teman-teman boleh deh cari di YouTube itu udah banyak banget yang diupload sama orang lain kayak gitu. Ya, iya Mas, yuk nanti sabar ya. Sampai ketemu besok semuanya di lain kesempatan ya. Bye bye. Thank you loh.